Perkenalkan saya Bang Gulo. Ada yang pernah nonton YouTube channel saya nggak ya? Ada ya? Sia-sia dari kemarin. Sebelum kita bahas tentang biovlog ikan nila, saya harap adik-adik nggak usah mencatat, tidak usah rekam di handphone. Kenapa? Karena cuma ada 5 slide. Teori dasar, tahapan aplikasi biovlog, permasalahan dan solusi, tips dan bisnis plan, kesimpulan dan penutup. Secara umum, presentasi ini nanti akan membuat adik-adik itu berpikir bahwa memodifikasi teori sesuai dengan kondisi kalian tanpa menghilangkan teori dasarnya untuk keuntungan kalian, untuk keuntungan usaha kalian. Di mana keuntungan usaha itu nanti ujung-ujungnya modal operasionalnya harus kembali, terus labanya banyak begitu ya, semakin besar labanya. Nah, kenapa saya bilang nggak usah pegang buku dan pena? Karena ini untuk teori biovlog kalian bisa cari di Google, buku-bukunya juga sudah banyak. Tapi percaya atau tidak, kalau hanya bermodalkan teori dan buku, mungkin tidak akan menjadi 130.000 subscriber channel saya. Karena cukup dengan beli buku 30.000 atau 40.000, dia sudah bisa belajar di rumah, atau lewat Google, dia sudah bisa buat biovlog di rumah, tapi tidak segampang itu. Nah, kalau kalian mendengarkan kurang lebih 40-an menit lah ini dalam 5 slide, mudah-mudahan kalian sudah bisa mengaplikasikan biovlog di rumah. Untuk anak SMK ya, teori dasar. Ada anak mahasiswa, saya juga nggak nyangka ada anak mahasiswa ini. Tapi ini teori dasar umum lah, supaya kalian itu bisa menjalankan biovlog di rumah. Ada yang tahu biovlog? Ya, coba. Apa tuh? Biovlog? Ya, apa biovlog? Ya, biovlog itu bio itu makhluk hidup, vlog itu gumpalan. Terus gumpalan kehidupan gitu ya? Iya betul ya. Tepuk tangan dulu. Ya. Terdiri dari 2 suku kata, bios dan vlog. Bios itu kehidupan, vlognya gumpalan. Nah, kalau diartikan berdasarkan teori-teori yang ada, baik itu di bukunya Adi Sucipto atau buku-buku tentang biovlog, itu kurang lebih diartikan biovlog adalah kumpulan dari berbagai organisme, baik itu bakteri, jamur, alga, protozoa, dan cacing, yang nanti akan menjadi sebuah gumpalan, terus itu dimakan sama ikan, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kenapa ini bisa kita lakukan ke ikan nila? Seperti yang kata Bapak tadi yang dari Dinas Perikanan, bahwa ikan nila itu adalah omnivora, pemakan segalanya. Sebenarnya bukan pemakan segalanya sih ya, pemakan hewan dan tumbuhan, ya. Tapi dianggap segalanya hewan dan tumbuhan. Nah, kalian bisa lihat bahwa biovlog itu adalah kumpulan dari berbagai organisme, di mana ada bakteri. Bakteri itu adalah bisa hewan, terus jamur itu adalah tumbuhan, alga tumbuhan, protozoa. Jadi dia mikroorganisme dari hewan dan tumbuhan yang membentuk gumpalan yang nanti bakal dimakan oleh ikan. Ini kalau kalian nggak masukin ke pikiran kalian di awal-awal membuat biovlog, pasti nggak bisa. Ini konsep dasarnya. Seperti apa kita caranya membuat gumpalan nanti yang akan bisa dimakan oleh ikan nila kita? Ada 4 syarat. Sisa makan atau kotoran, terus ada bakteri pengurai, ada sumber karbon, terus ada oksigen yang melimpah. Kalau mau buat biovlog, kalau ketiga ini tidak ada, keempat ini tidak ada, maka proses biovlog itu bisa dikatakan tidak terjadi.
Ya, jadi keempat ini harus ada. Sisa pakan, kotoran, bakteri pengurai, sumber karbon, terus oksigen yang memadai. Nantinya kalau ini sudah bisa kita rekayasa, maka dia akan menimbulkan efisiensi, hemat pakan, FCR-nya kecil, terus produktivitasnya meningkat karena dalam 1 meternya bisa menghasilkan kurang lebih 25 kg per meter kubik. Terus 25 kg per meter kubik ya. Terus setelah itu ada hemat air, jarang ganti air, dan ramah lingkungan. Jadi air di kolam bioflok ini, kalau misalnya banyak orang yang mengatakan kalau ada pencemaran lingkungan dari industri perikanan, itu nggak akan terjadi di bioflok. Karena air bioflok itu justru menyuburkan lingkungan dan tidak berbau ya. Karena dia mengandung bakteri-bakteri baik yang bisa juga dimanfaatkan lingkungan. Nah, sisa pakan, kotoran, bakteri pengurai, sumber karbon, sama oksigen yang melimpah. Saya ajak kalian berpikir sedikit. Sebenarnya, oh ya, sebelum sampai ke situ saya mau sampaikan, saya bukan alumni perikanan ya Bu. SD, SMP, SMA saya tidak ada di perikanan. SMA saya di Matauli, terus Fakultas Hukum, USU. Saya sempat di Magister Manajemen USU. Saya bekerja 14 tahun di Bank BNI, terus 4,5 tahun jadi advokat, tidak pernah bersentuhan dengan perikanan. Ya, ini semua saya dapatkan berdasarkan buku-buku yang saya baca, terus saya aplikasikan teorinya ke lingkungan saya, ke kondisi lingkungan usaha saya. Nah, jadi mohon maaf jika misalnya ada nanti teori-teori yang salah, kita nggak berebut ilmu di sini, tapi saya cuma hanya menyampaikan apa yang sudah saya lakukan. Nah, dari ini ada, jadi secara garis besarnya, ikan ketika kita berikan makan, dia akan mengeluarkan feses. Dari 100% pakan yang kita masukin ke kolam, itu yang dimakan ikan, atau jadi daging, atau jadi badan dia itu, atau jadi yang dia serap, itu hanya 50%. Sisanya 50% itu akan jadi kotoran, terbuang. Nah, kotoran-kotoran yang ada di dalam kolam itu bisa menimbulkan amonia jika tidak dikelola. Makanya bisa akan sering ganti air. Nah, dengan pengelolaan kotoran-kotoran ini kita tambahkan probiotik dan molase, suatu sumber karbon, dia akan berubah menjadi gumpalan vlog yang nantinya akan dimakan ikan. Jadi ini merupakan teori dasar. Jadi kalau semakin banyak kotorannya, maka probiotik yang kalian gunakan juga akan semakin banyak. Begitu dia. Nah, jika misalnya ikannya semakin, kalau vlognya sedikit, ikannya banyak, maka vlog itu kalian butuhkan lebih banyak supaya bisa dimakan ikan. Karena produksi vlog harus seimbang dengan konsumsi ikan, harus seimbang dengan feses yang diolah oleh bakteri. Kalau lingkaran ini berjalan sempurna, maka tidak akan ada masalah di biovlog. Biovlog itu cenderung bermasalah jika ada salah satu item yang berlebihan. Contoh, vlognya terlalu banyak, itu akan bermasalah. Atau fesesnya terlalu banyak, akan bermasalah. Atau probiotiknya terlalu sedikit, sumber karbonnya tidak benar, akan bermasalah. Nah, jadi keempat ini harus disamakan untuk bisa memperoleh biovlog yang kita harapkan ya. Nah, terus Bang, apa syaratnya supaya bisa menjalankan biovlog dengan skala rumahan di rumah kita? Menurut hematnya, menurut pendapat saya itu ada yang 3 hal yang harus kita siapkan. Yang pertama itu adalah kolam. Kolam bisa berbentuk bulat, bisa berbentuk persegi. Syarat kolam biovlog ini tidak boleh bocor, tidak boleh rembes. Nah, kalau saya punya kolam tanah, sampingnya kiri kanannya pakai semen, bawahnya pakai tanah, apakah bisa dibuat biovlog? Tidak bisa. Kolam terpal atau beton atau wadah lain, dasar kolam harus keras. Tidak boleh tanah ya, kalau tanah kan lembek, dia akan bisa jadi biovlog. Terus tidak bocor dan tidak rembes. Ini syarat utama kolam.
Jadi jangan pernah buat bioflow itu di kolam tanah, sudah pasti nggak jalan gitu. Nah ini rule-rule yang memang harus kita penuhi dulu baru bisa melakukan bioflow. Nah setelah itu kita butuh tambahan oksigen. Tambahan oksigen itu aerator, bisa blower, bisa supercharge. Intinya dia alat-alat yang bisa menambah oksigen ke dalam kolam melalui air kolam ya, disemburkan. Nah ini juga sesuaikan dengan kondisi kalian. Untuk setara rumahan kalian bisa menggunakan blower biasa. Syaratnya itu 10 liter per menit. Nah di aerator itu ada tertulis di belakangnya biasanya kapasitas wattnya berapa, terus dia bikin output 140 liter per menit, terus dia bikin misalnya tekanan 0,04 MPa. Yang kita butuhkan itu adalah outputnya, berapa total oksigen yang dia hembuskan ke dalam kolam, kan gitu. Nah untuk rumusnya aerator ini kalau berdasarkan pengalaman saya itu 10 liter per meter kubik. Kalau berdasarkan teorinya di Adi Sucipto atau di beberapa teori yang dikeluarkan oleh KKP itu di 30 liter per menit. Nah mengapa saya menggunakan 10 liter per menit? Ada alasannya. Karena menurut saya angka yang benar bisa menghasilkan uang itu di 10 liter per menit. Ketika 30 liter per menit itu tidak akan bisa menghasilkan uang menurut saya. Karena semakin sedikit cost-nya, semakin sedikit laba yang dihasilkan. Karena tentunya dengan 30 liter per menit, maka secara tidak langsung suplai listrik yang digunakan akan semakin meningkat. Tidak seimbang dengan harga pasar yang tidak naik begitu. Makanya saya ambil di 10 liter per menit. Jadi ini sesuaikannya dengan kemampuan kalian, sesuaikan dengan kebutuhan kolam. Contoh kolamnya kolam beton 1x1 berarti kita butuh 10 sampai 30 liter per menit oksigennya. Syaratnya kolamnya tidak boleh bocor. Terus karena kebutuhan akan listrik sangat besar, maka wajib hukumnya memiliki genset. Tidak ada cerita, wajib memiliki genset. Nah jika tidak ada genset, apakah bisa berjalan Bang Gulu? Ya kalau kalian pastikan perusahaan lilin negara tidak mati, bisa. Tapi kalau perusahaan lilin negara ini masih namanya PLN, pasti mati, ya kan? Dan hanya membutuhkan waktu sebentar saja. Semakin besar ikannya, semakin cepat waktu kematiannya. Nah yang ketiga itu adalah probiotik. Probiotik ini kita gunakan, kita butuhkan untuk mengolah feses atau kotoran sisa pakan yang ada di kolam menjadi gumpalan vlog. Maka syarat probiotiknya itu adalah probiotik yang bisa membentuk kerangka vlog. Itu ada banyak, kalian bisa cek di Google, ada banyak. Tapi saya menggunakannya itu bakteri Bacillus subtilis yang bisa membentuk kerangka vlog. Nah, jadi kalau misalnya kalian menggunakan hanya E4 saja yang isinya lactobacillus, itu kan tidak salah satu pembentuk vlog, jadi tidak akan terbentuk vlognya. Makanya teori dasarnya ini harus benar-benar, karena kalau ini tidak bisa kalian jalanin atau ada yang lupa kalian jalankan, maka biovlognya nggak akan berjalan gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu sebenarnya, walaupun tingkat kegagalan biovlog ini sangat tinggi ya, sangat tinggi sekali. Bahkan ini sudah tren menurut bapak-bapak kita di tahun 2000-an awal sudah tren, tapi tingkat kegagalannya sangat tinggi sehingga tidak diminati. Nah, oke ya, kita lanjut. Slide pertama teori dasar. Supaya bisa saya selingi dengan pertanyaan enggak ya? Kayaknya kalau langsung satu slide kan lebih enak ditanya gitu. Supaya kita lebih cepat makan siang ya kan? Gimana? Nah, saya selingi setiap slide satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Ada yang belum paham nggak? Karena teori kita ini, kita sistemnya begini. Sia-sia saya datang jauh-jauh dari Medan, bangun jam 4 pagi, balap-balap kemari. Kalau kalian itu nggak dapat sedikit pun ilmu yang saya berikan. Karena ilmu nanti yang saya berikan bisa kalian manfaatkan jadi mata pencarian kalian. Amal jariahnya, waduh luar biasa ya Bang ya. Nah ya. Jadi bantu saya, jadi itu keinginan saya untuk saat ini, supaya kalian ada salah satu yang bisa menerapkan ilmu ini di rumah kalian ya. Ada pertanyaan sampai di teori dasar ini? Saya kecepatan ngomongnya? Ya.
teriak aja nggak apa-apa bang. Kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Remo dari Pas Basapat. Izin bertanya Pak, Pak bisa nggak berbudaya sistem bioflok menggunakan garam beriodium? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisakah sebenarnya ketika kita bertanya slide by slide, harusnya slide yang saya jelaskan yang kalian tanya, biar tidak lompat. Pakai ekor garam pun yang kita bahas di sini. Tapi gitu pun nggak apa-apa ya, karena itu masuk ke garam iodium sama non iodium. Kalau biasanya begini ya, karena saya bukan orang perikanan, garam iodium lebih mahal deh dibandingkan garam non iodium. Nah gitu. Kalau pakai garam iodium masuk ke dalam, ya kebayang perbedaan harganya ya, 1 kali 3 ya bedanya. Gimana bang? Betul ya? Nah, makanya kita pakai garam krosok, garam non iodium. Kalau garam beriodium, kalau dibilang bisa nggak dipakai? Bisa, nggak ada masalahnya. Wong iodium itu untuk manusia juga bagus. Ya, bisa. Jawabannya itu ya. Paham ya? Ada lagi yang bertanya sesuai dengan kasus ayah kamu. Nah ini, kawan-kawan mahasiswa ditunggu loh pertanyaan kritisnya, ya nggak Bu? Iya dong, kuning emas. Alma mater saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Lestari dari kelas 12 A4. Saya izin bertanya Pak, apakah pemberian dosis probiotik yang berbeda dalam sistem bioflok dapat memberi kelangsungan hidup terbaik, menghasilkan pertumbuhan terbaik, dan menghasilkan kualitas air dan menemukan plankton dengan kepadatan terbaik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayu Lestari Pak. Ayo Lestari itu ada di slide 2. Oke? Kita pending. Nanti terjawab di slide 2. Nah, ada lagi? Yuk, nama lengkap. Nggak usah ada yang lari-lari, itu kayak mengganggu ya. Langsung aja, saya dengar kok. Nah. Nama saya Jarwan Dio Putra. Saya di sini akan bertanya, kenapa Pak kolam bioflok itu lebih efektif ke kolam bunda berbentuk bunda daripada yang persegi? Oke. Jahwa. Nah, oke, itu betul. Karena dia berhubungan. Kenapa cenderung lebih efektif kolam bulat dibanding kolam bundar? Efektifnya maksudnya ini sebenarnya efektif dalam pengelolaan pemeliharaannya ya. Kalau efektif dalam kita kaitkan ke produktivitas, sebenarnya kolam persegi itu jauh lebih efektif. Kenapa? Contoh gini, diameter 3 itu kalau volume isi airnya tinggi 1 meter itu kurang lebih 7 meter kubik. Itu diameter 3, berarti kita butuh lahan itu 3 kali 3 ya. Kalau kolam bulat itu volume airnya sama 7 meter per kubik 7 meter kubik. Cara jarinya 3,14 kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi air kolam. Kalau dia full kurang lebih 7 meter kubik, kurang lebih nggak sampai 7 meter kubik. Nah, kalau kita gunakan kolam kotak dengan 3 kali 3 itu sudah 9 meter kubik. Produktivitas di kolam persegi sebenarnya lebih tinggi dibanding di kolam bulat. Lantas kenapa kolam bulat lebih tren dibanding kolam persegi? Itu karena di kolam bulat itu akan lebih gampang untuk menyiasati dead zone. Dead zone itu maksudnya adalah ada titik-titik mati di dalam kolam. Jadi untuk bisa mengurai bakteri, sisa pakan nanti ini yang akan diurai oleh bakteri pengurai dengan bantuan sumber karbon, dengan bantuan oksigen, syarat utamanya itu air harus teraduk sempurna. Air harus teraduk. Kalau dia tidak teraduk, ada dead zone, maka itu cenderung floknya akan mati dan itulah beresiko buat bioflok. Nah, makanya digunakan kolam bulat karena tidak ada sudut. Ya, kalau ditanya mana yang efektif, dua-duanya efektif.
Kalau segi 4 juga bisa, asal di sudut-sudutnya kalian kasih titik aerasi untuk menghilangkan dead zone. Karena sudut-sudut itu kadang-kadang kan yang dia jadinya tidak teraduk sempurna. Kalau bulat kan dia nggak ada sudut. Apapun wadahnya, apapun bentuknya itu sebenarnya tidak jadi masalah. Yang penting kita hitungnya dari volume air. Semakin besar volume air yang bisa kita manfaatkan untuk budidaya ikan, maka akan semakin besar produktivitas yang kita dapatkan, gitu ya. Oke, lanjut ya ke yang kedua. Tahapan aplikasi bioflok.